Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Giver Muhammad Alafid, ilmu komunikasi semester 4. Kali ini saya akan dapatkan tema yaitu berjudul objektivitas ilmu pengetahuan dalam Islam, atau saya dapat referensi buku itu adalah Islamization of Knowledge, Moral Principles and Work of Life. Nah, penulisnya ini ada dari Dr. Al-Faruqi dan Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman. Nah, sebelum itu aku ingin baca biografi beliau ya. Jadi Al-Faruqi adalah sejarah sarjana Muslim Palestina Amerika yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam dunia akademis, barat maupun timur. Beliau dikenal sebagai pakar perbandingan agama dan filsafat Islam yang produktif. Sepanjang karirnya, beliau menyaksikan bagaimana sistem pendidikan modern di dunia Muslim mengalami pemerkosaan jiwa atau intelektual karena dipisahkan dari akar wahyu. Hal inilah yang mendorongnya untuk merumuskan landasan bagi kebangkitan pemikiran Islam yang sistematis. Dan buku ini juga menjelaskan bagaimana sistematis pemikiran bahwasanya Islam membedakan bagaimana hubungan antara intelektual kita atau pemahaman secara logis, sains, dengan ilmu agama, wahyu ini disalah pemikirkan sehingga dua hal ini tidak memiliki korelasi yang sama. Padahal sebaliknya bahwasanya ilmu pengetahuan berasal dari hal yang benar, itu adalah Al-Quran. Nah, buku ini juga diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought atau IIIT yang berbasis di Herdon, Virginia, AS. Didirikan sebagai wadah bagi para cendekiawan Muslim untuk memecahkan masalah kemunduran metodologi pemikiran Islam. Nah, edisi revisinya pertama yang diinisiasi oleh Dr. Al-Faruqi. Buku ini terus dikembangkan dan edisi keduanya dilanjutkan dan diperluas oleh Dr. Abdul Hamid Abdul Sulaiman yang memberikan kontribusi besar dalam memperdalam konsep metodologi dan isu-isu intelektual yang dihadapi umat. Nah, proses penyusunan dan interaksi penulis, isi buku ini bukanlah pemikiran personal yang terisolasi, melainkan kristalisasi dari berbagai makalah dan pidato yang disampaikan dalam konferensi-konferensi internasional mengenai Islamisasi pengetahuan. Salah satunya konferensi besar di Islamabad tahun 1982. Nah, penulisan buku ini melibatkan interaksi antara penguasaan terhadap legasi atau warisan intelektual Islam klasik dan penguasaan terhadap sains modern. Para penulis dan penyunting seperti Al-Faruqi dan Abu Sulaiman saling melengkapi dalam merumuskan rencana kerja atau work plan. Nah, kan ini judulnya General Principle and Work Plan. Nah, dan yang konkret untuk merompak kurikulum pendidikan universitas di dunia Muslim. Mereka berinteraksi dengan tujuan tunggal menghilangkan dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta mengembalikan orisinalitas, kreativitas pemikiran Islam. Nah, seperti itu ya. Maka kita akan buka pembahasan kita ini mengenai buku karya beliau, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan. Nah, kita masuk ke bab pertama. Kita masuk bab pertama, itu adalah the problem. Gitu, ya. Jadi di pembahasan buku ini kita akan membahas bagaimana seputar bagaimana akar permasalahan tentang ilmu pengetahuan, di mana ini menjadikan sebuah problematik sehingga agama Islam itu mengalami kemunduran karena adanya beberapa pihak yang memiliki penilaian yang tidak selaras, sehingga menganggap bahwasanya agama Islam itu tidak toleran dan sebagainya, atau mungkin kaku dan mungkin dan sebagainya. Padahal hal yang tersebutlah tidak ada pada murninya gitu. Itu adalah memiliki pemikiran yang salah sehingga menafsirkan suatu yang benar dan menafsirkan yang salah menjadi benar. Nah, itu ada memiliki problematis seperti itu. Maka kita masuk ke chapter pertama, itu adalah the problem, the malaise of the ummah. Ya. Nah, di sini the ummah of Islam stands at present at the lowest rung of the leaders of nation. In this century, no other nation has been subjected to comparable defeat or humiliation. Muslims were defeated, massacred, double-crossed, colonized, and exploited. Proselytized, process of private into conversion to other faith.
Nah, dari penjelasan ini, umat Islam ini berada di posisi terendah dalam tangga bangsa-bangsa. Di abad ini, tidak ada bangsa lain yang mengalami kekalahan atau penghinaan yang sebanding. Muslim dikalahkan, dibantai, dikhianati, dijajah, dieksploitasi, dipaksa untuk membujuk untuk berpindah agama ke agama lain. Mereka dideskolarisasi, dibaratkan, dan didekolonisasi oleh agen-agen musuh mereka, baik dari dalam maupun luar. Hal ini terjadi di hampir setiap negara dan penjuru dunia Muslim yang luas. Meskipun mereka menjadi korban ketidakadilan dan agresi di segala aspek, umat Islam dihina dalam penggambaran mereka di semua negara. Di problematik ini, itu menjelaskan bagaimana apa di awal buku ini dijelaskan bahwasanya umat Islam saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, hampir seluruh dunia umat Islam mengalami kekalahan penjajahan pemikiran serta keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan. Nah, namun penulis menegaskan bahwa masalah utama sebenarnya bukan hanya karena faktor luar, melainkan karena hilangnya kekuatan intelektual dan keilmuan umat Islam sendiri. Nah, ya, major effect of Malays political character. Namun akibatnya umat Islam menerima konsep ilmu yang seolah netral dan objektif. Padahal sesungguhnya ilmu tersebut dibangun di atas worldview sekuler. Dari sinilah muncul kebingungan, keterasingan, dan lemahnya peradaban Islam. Jadi di bab ini menjelaskan bahwasanya pada saat itu adalah mengalami di mana keterbelakangan pemahaman yang di mana pada saat itu bahwasanya yang mereka bangun itu ada berasal dari worldview sekuler dan masih seolah-olah apa yang dia dapat itu sudah netral dan objektif, padahal itu masih ngerancu. Nah, karena pada sejatinya hakikatnya ya kebenaran itu hanyalah satu, dan kemutlakan pada sesuatu itu benar mutlak dan tidak ada persaingan atau hal yang mematahkan argumen tersebut. Maka sebuah kebenaran itu mutlak dan tidak akan pernah disalahkan. Nah, di pembahasan sekarang itu adalah major effect the Malays itu bahwasanya sang penulis ini menegaskan bahwasanya era-era pertama ini adalah di mana umat Islam ini masih merasa kesulitan dalam menghadapi pemahaman sekuler. Maka orang-orang menganggap bahwasanya umat Islam ini dieksploitasi, dipaksa untuk membujuk dan pindah ke agama dan agama lain dikarenakan kekalahan pola pikir tersebut gitu. Sehingga dari bab ini menjelaskan bahwasanya krisis umat Islam pada dasarnya adalah krisis ilmu pengetahuan dan cara berpikir. Nah, karena pada zaman itu umat Islam masih mungkin memiliki kekurangan bagaimana intelektual bukanlah menjadi pedoman, critical thinking belum menjadi power of thinkingnya belum ada, sehingga produktivitasnya atau bagaimana cara dia berpikir sehingga kemampuan untuk menafsirkan sesuatu itu tidak fleksibel atau tidak berjalan secara maksimal. Nah, maka setelah memahami bahwa masalah utama adalah krisis metodologi ilmu, muncul pertanyaan, di mana letak kesalahan metodologi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, buku ini masuk ke pembahasan ketiga, yaitu adalah kritik terhadap metodologi. Nah, atau traditional methodology. Nah, throughout the Tartar invasion from the east and the Crusader invasion from the west, non-Muslim defected the Ummah. This invasion pushed the Ummah into the number of nation states. This disintegration caused in the turn disagreement among Muslims, fearing that weak and self-centered rules were manipulated religious matters and issues. Muslim ulama become over conservative and protective. They sought to preserve their most precious presences, Islam, as well as their own identity by prescribing all innovation and by
advocating strict adherence to the letter of the Sharia. Sumber utama kreativitas dalam fikih syariah adalah ijtihad, yaitu upaya kreatif untuk merumuskan hukum dari sumber-sumber yang sah. Ketika seorang ulama tidak menemukan preseden dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan suatu masalah, ia harus melakukan ijtihad. Namun karena ketakutan mereka, para ulama meninggalkan ijtihad dan menyatakan bahwa syariah sudah sempurna dalam keadaan sekarang, sebagaimana dikembangkan oleh karya-karya para pendahulunya. Mereka oleh karena itu menyatakan bahwa setiap penyimpangan darinya adalah inovasi, dan dari setiap inovasi adalah tidak diinginkan dan tercela. Akibatnya, syariah sebagaimana dijelaskan oleh mazhab-mazhab pemikiran atau mazhibin menjadi beku. Hal ini menurut para ulama adalah satu-satunya cara untuk menjaga kelangsungan Islam. Nah, bab 3 penulis menjelaskan bahwa kesalahan bukan hanya datang dari pengaruh barat, tetapi juga dari cara umat Islam sendiri dalam memahami ilmu. Salah satu masalah utama adalah ditinggalkannya tradisi ijtihad. Dahulu para ulama menggunakan ijtihad untuk mencari solusi terhadap persoalan baru. Namun karena rasa takut salah, sebagian ulama memilih berhenti berijtihad dan menganggap semua sudah selesai pada karya-karya ulama. Karena ijtihad ini perlu dilakukan untuk bagaimana kita memahami sesuatu atau kita menemukan sebuah permasalahan sehingga kita mengetahui solusinya. Tapi dengan rasa ketakutan tersebut, maka inovasi itu tidak akan pernah tumbuh. Dan mereka berpikir bahwasanya dengan adanya inovasi adalah sebuah kesalahan, dan itu adalah hal yang tercela, sehingga tidak adanya perkembangan pola pikir. Di sisi lain, sebagai umat Islam justru terjebak pada pola pikir modern yang sekuler, yaitu memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Akhirnya muncul dikotomi seperti ini, ilmu agama dengan ilmu umum, membedakan antara wahyu dan akal, membedakan antara dunia dan akhirat. Padahal dua hal itu adalah suatu hal yang bersinambungan, dan pemahaman itu bersumber pada satu pemahaman gitu. Nah, dalam Islam, dikotomi seperti itu seharusnya tidak ada, ya. Jadi pesan utama bab 3 adalah ilmu menjadi tidak objektif ketika akal berjalan tanpa wahyu, atau wahyu dipahami tanpa akal. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang disebabkan bagaimana ketertinggalan umat muslim saat itu untuk memahami pemahaman secara sekuler gitu. Yaitu adalah bagaimana sistem pembelajaran mereka atau bagaimana pola pikir di lingkungan mereka itu tidak ada namanya inovasi, karena didasari rasa takut itu untuk berijtihad, sehingga pola pikir di antara lingkungan mereka itu tidak observatif dan tidak memunculkan rasa kreatif, karena dia mengkhawatirkan untuk bertindak ijtihad dan menganggap bahwasanya jika lo melakukan hal itu adalah sebuah hal yang tidak diinginkan atau bisa dibilang tercela. Maka setelah kesalahan-kesalahan metodologis dijelaskan, kita perlu mengetahui nih, seperti apa sih metodologi ilmu yang benar menurut Islam gitu kan. Maka jawaban ini akan kita paparkan di bab 4 atau disebut dengan ini dia, traditional methodology. Halaman itu adalah first principle of Islamic methodology. The fundamental prerequisite for effective overall reform of the Ummah is the Islamization of knowledge. Emphasis needs to be placed upon eliminating the gulf between thought and action, between idealism and realism, and between the ideological leadership on one side and the socio-political leadership on the other. The Islamization of knowledge also indispensable for removing dualism in the educational system. In this interest of Islamizing knowledge, a number of principles that constitute
of essence of Islam must be unfailingly observed. These principles constitute the framework of Islamic thought and methodology. They are the lighthouse that guidance Islamic mentality, physiological build-up, and personality in academic and everyday life. Nah, persyaratan dasar untuk reformasi menyeluruh yang efektif bagi umat Islam adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, penekanan harus diberikan pada menghilangnya celah antara pemikiran dan tindakan, antara idealisme dan realisme, serta antara pemimpin yang ideologis di satu sisi dan pemimpin sosial politik di sisi lain. Islamisasi pengetahuan juga tak tergantikan dalam menghilangkan dualisme dalam sistem pendidikan. Demi islamisasi pengetahuan, sejumlah prinsip yang merupakan esensi Islam harus disenantiasa ditaati. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka pemikiran dan metodologi Islam. Mereka adalah mercusuar yang menuntut mentalitas Islam, pembentukan psikologis, dan kepribadian dalam menghidupkan akademi sehari-hari. Di masa lalu, banyak distorsi citra Islam disebabkan oleh kebingungan antara prinsip-prinsip logika dan ajaran-ajaran kepribadian, mentalitas, serta metodologi Muslim dalam memperoleh pengetahuan dalam menjalani hidupnya. Sehingga kebingungan ini menghambat dorongan semangat Islam dan menghalanginya untuk mewujudkan misi suci berupa kerja keras, reformasi, kreativitas, dan membangun bumi ini. Nah, dari poin first principle of Islamic methodology ini, mereka beberapa objektivitas ya, dimana bab 4 ini merupakan inti terpenting dari buku ini. Ya, kita akan bahas ke yang akan sesuai dari tema ini. Bagaimana objektivitas ilmu dalam Islam ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, ada beberapa prinsip yang diajarkan. Itu ada pertama, unity of Allah atau tauhid. Ya. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala is the one of only begets not, nor is have begotten, and nothing is like unto him. He has created the earth and the universe, and will the man world be interested by vagrancy on the earth that the might contrast and diffuse good on it the face responding in the hereafter. There are the internal fact brought from to man by revelation. All other principles and concepts that lack the ability of comprehended fully divine justice and aims and purpose in creating man. Short is seizing man limited mental powers and dependent upon divine providence are excluded. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya. Dia telah menciptakan bumi dan alam semesta, menetapkan agar manusia diamanahi kekuasaan di bumi agar ia dapat membangun dan menyebarkan kebaikan di atasnya. Nah, serta menghadapi perhitungan di akhirat. Inilah fakta-fakta abadi yang diwahyukan kepada manusia, sebuah prinsip dan konsep lain yang tidak mampu memahami sepenuhnya keadilan ilahi, tujuan dan makna penciptaan manusia, kecuali dengan pertimbangan keterbatasan daya pikir manusia dan ketergantungannya pada rahmat ilahi. Nah, dari ini kita dijelaskan bahwa semua ilmu harus berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu Esa dan merupakan sumber kebenaran. Karena Allah satu, maka kebenaran juga akan ada satu. Artinya, ilmu pengetahuan yang benar tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. The unity of Allah atau tauhid itu adalah menyongsong utama itu bahwasanya kebenaran itu berasal dari wahyu. Maka ketika kita memahami sesuatu, ya dimana apa yang kita pikirkan atau yang kita pahami dalam sebuah objek, yang kita merasa bahwasanya objek yang kita pahami itu tidak selaras dengan wahyu tersebut, maka yang harus kita perbaikan bukan
sumbernya, tapi bagaimana kita menggali sumber tersebut gitu. Analogi simpelnya itu adalah jika kita tahu bahwasanya kita menimba air itu dari sumur dan ternyata di dalam sumur itu tidak ada air, yang harus disalahkan bukan sumurnya yang tidak memiliki air, tapi bagaimana kita mencari sumber daya lain, atau mungkin bisa jadi bukan di sumber tersebut atau mungkin di sumur sampingnya gitu dan sebagainya. Itu analogi simpelnya. Sehingga the unity of Allah atau pemahaman tauhid ini adalah uh, ilmu pengetahuan yang benar tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Maka kebenaran itu hanyalah satu, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa merupakan sumber kebenaran. Kita lanjut ke bab selanjutnya, itu ada di nih bab kedua. Yang sub bab kedua yaitu adalah unity of creation. Nah, unity of creation. From the unity of Allah Subhanahu wa taala, the unity of his creation follows with logical necessity. As he has said in the Quran, if there were in heaven and the earth other gods that Allah, both heaven and earth, would have fallen into chaos. Nah, if there were more than one reality, ultimate reality would not be ultimate. Moreover, the universe would then have to follow different order, and if it did, it would not be the ordered universe be now, nor would it be possible for us human to know a universe in which more than one order prevailed. Cosmic order, it must be remembered, that under which we describe object as substance. Nah, di sini unity of creation ini. Nah, dari kesatuan Allah Subhanahu wa taala, kesatuan ciptaannya mengikuti dengan kebutuhan logis seperti yang telah Dia katakan dalam Al-Qur'an. Jika ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan lain selain Allah, langit dan bumi akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika ada lebih dari satu realitas atau realitas ultimate itu tidak akan ultimate. Selain itu, alam semesta harus mengikuti tata tertib yang berbeda. Dan jika demikian, ia tidak akan menjadi alam semesta yang teratur yang dikenal. Juga tidak dan juga tidak mungkin bagi kita manusia untuk mengetahui alam semesta di mana lebih satu tata tertib yang berlaku. Nah, karena kita memahami keterbatasan tersebut ya, unity of creation ini menjelaskan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu hanyalah satu. Karena ketika suatu hal yang ultimate itu tidak satu, maka ultimate itu tidak realitas gitu. Nah, dari cosmic order ini sama halnya bagaimana menjelaskan bagaimana penjelasan ini menjelaskan bagaimana cosmic order ini kita memahami kultural makhluk dan seisinya atau tata surya itu memiliki ketentuan yang satu, dan jikalau memang Tuhan itu lebih dari satu, maka keutuhan itu tidak akan pernah terbangun sesuai dengan Al-Quran yang dijelaskan ini. Jika di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, langit dan bumi akan jatuh ke dalam kekacauan. Nah, itu sama halnya ketika ada cerita sebuah kekaisaran atau sebuah kerajaan jika dipegang tidak satu orang atau tidak di bawah pimpinan satu orang, maka akan muncul beberapa propaganda sehingga terpecahnya pemahaman atau terpecahnya sebuah prinsip dikarenakan ada munculnya dua pemikiran. Nah, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena sebuah hal yang sudah tersusun yang rapi ini disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Maha Esa, raja dari segala raja, itu Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Nah, kita lanjut. Nah, semua ilmu harus alam semesta diciptakan dengan keteraturan dan tujuan. Karena itu, alam bisa dipelajari secara ilmiah. Sains dalam Islam bukan hal yang bertentangan dengan agama, tetapi justru bagian dari memahami ciptaan Allah. Karena kita dengar juga kan ya, bahwasanya ada fisikawan atau biologis yang meneliti alam semesta dan dia interest karena dia menemukan beberapa sumber yang itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya,
ke subbab selanjutnya itu ada, nah ini dia, cosmic order. Nah ini dia, a kingdom of end. A kingdom of end. Allah Subhanahu wa Ta'ala created everything at this so with precise measure. Al-Quran, this measuring as such to everything its nature, its relation to other beings, and the course of its existence. Equally, the divine measures subject everything but to the system of causes described above and also to a system of end. Everything has a purpose which its being serves. This purpose is never final, but is always subject to other purpose constituting a final destination that ends only in Allah Subhanahu wa Ta'ala. For only He is the ultimate end, the final purpose, unto whom everything returns. His will makes everything called good actually be good. A kingdom as ini, Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Ya. Ukuran ini menentukan sifat setiap sesuatu, hubungannya dengan makhluk lain, dan jalannya keberadaan. Demikian pula ukuran ilahi menempatkan segala sesuatu baik dalam sistem sebab akibat yang telah dijelaskan di atas maupun dalam sistem tujuan. Segala sesuatu memiliki tujuan yang dilayaninya. Tujuan ini tidak pernah final, tetapi selalu tunduk pada tujuan-tujuan lain yang membentuk penyempurnaan akhir yang hanya berakhir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Dia adalah tujuan akhir, tujuan final, kepadanya segala sesuatu akan kembali. Nah, pernah ada juga yang kita dengar karena kepadanya kita akan kembali gitu. Segalanya semua kita akan kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kingdom of end ini bahwasanya apa yang kita buat dan apa yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada Yang Maha Pemilik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberadaan Nah, kingdom S ini adalah penafsiran dari yang tadi, the unity of tauhid ini. Nah, sehingga bagaimana kita memahami bahwasanya apa yang kita lakukan itu memberikan impact, atau apa yang kita pahami ini memberikan dasaran bahwasanya apa yang sudah berlalu dan apa yang sudah dituliskan terdahulu itu semuanya berjalan dan itu akan semuanya kembali lagi kepada Sang Maha Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke ini. Itu adalah subservience atau tafsir of creation of the creation to man. Allah Subhanahu wa Ta'ala has created the world to man as the temporary gift and pattern. He has made everything in the subservient to him, capable of being used by man for his nourishment, enjoyment, and comfort. Such use may be immediate, as in the case of nourishment and enjoyment, or delayed, as when the forces of nature are utilized to produce the goods man needs. Between the object of creation, the human use the creation, there is a built-in concordance. The needs of human are built into creation, its object being meant to serve those needs. Kebutuhan manusia tertanam dalam penciptaan, dan segala sesuatu di dalamnya diciptakan untuk melayani kebutuhan tersebut. Seluruh alam semesta mampu menerima buah dari kemampuan manusia untuk membangun, mengalami perubahan atas inisiatifnya, atau mengalami transformasi menjadi pola apapun yang diinginkan manusia. Manusia dapat mengeringkan lautan atau memanfaatkan matahari, memindahkan gunung dan mengolah gurun, atau menghancurkan seluruh dunia. Manusia dapat mengisi dunia dengan keindahan dan kemakmuran, atau mengisi dengan kejelekan dan menghancurkannya menghancurkannya. Karena ketergantungan ciptaan pada manusia tidak mengenal batas.
Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hal tersebut. Hubungan sebab akibat dan tujuan dari objek-objek ciptaan merupakan substansi dari ketergantungan ini, yang akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna tanpa adanya hubungan tersebut. Nah, dari yang subbab yang ini ya, ketiga ya, tashir ini ya, menjelaskan bahwasanya bagaimana keadaan sekarang, dunia pada sekarang gitu ya, yang kita tahu ya, kita analogikan. Ketika kita tahu bahwasanya alam ini telah berinteraksi dengan kita, sehingga kadang ada beberapa ilmuwan yang mengeklaim bahwasanya kemampuan atau Tuhan Maha Esa itu tidak ada, karena semua apa yang dia temukan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia tumbuhkan itu berasal dari otak dia sendiri. Bahwasanya pada sebenarnya ilmu pengetahuan atau sebuah kebenaran itu muncul dari sebuah wahyu, yang mungkin hal tersebut datang pada bukan pada era kita, tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau mungkin sudah tercatat di lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, pemahaman-pemahaman yang sekuler atau yang dimana dia tidak mengutamakan keimanan ini berpikiran bahwasanya hal itu tidaklah benar gitu, karena berpikir manusia ini mampu gitu. Dan dari pembahasan ini, tashir ini, the creation to man, itu menjelaskan bahwasanya manusia ini bisa saja memperburuk keadaan dunia, atau mungkin bisa jadi memperindah keadaan dunia. Dan seperti ini yang sudah dijelaskan, manusia dapat menggantikan lautan atau memanfaatkan materi, memanfaatkan matahari, memindahkan gunung, dan mengolah gurun. Gurun dapat diolah. Sumber daya alam, matahari, bisa kita olah. Laut bisa kita keringkan. Itu adalah kemampuan manusia. Tapi dari rasa ajub itu, manusia ya namanya manusia, punya pemikiran bahwasanya Allah itu tidak ada. Padahal sebenarnya keilmuan ini atau pemahaman ini sudah dijelaskan dari wahyu tersebut. Absolutely. So, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke unity of truth and unity of knowledge. Okay. Reason may certainly have its illusion and aberrational vision, as well as its uncertainties. Its capacity of self-criticism protect it to a fair degree. But wherever ultimate truth and reality are concerned, its human predicament required corroboration by the infallible source of revelation. As the question of the first or ultimate principles are settled, then reason acquire new figure with which it can overcome the problems confronting it. As basic presupposition must all be probably certain. Nah, lanjut. Unity of truth dan unity of knowledge ini, akal sehat, reason may certain. Akal sehat memang dapat memiliki ilusi penyimpangan, dan ketidakpastian. Kemampuannya untuk melakukan kritik diri melindunginya hingga batas tertentu. Namun ketika menyangkut kebenaran dan realitas yang mutlak, kondisi manusiawi, akal sehat memerlukan kebenaran dari sumber wahyu yang tak terbantahkan. Nah, setelah pernyataan tentang prinsip-prinsip pertama atau akhir diselesaikan, maka akal memperoleh kekuatan baru untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Persyaratan dasarnya harus semuanya pasti. Beberapa di antaranya pasti karena jelas dengan sendirinya. Beberapa di antaranya pasti jelas dengan sendirinya. Yang lain adalah pengalaman umum umat manusia secara luas. Nah, unity of truth of unity of knowledge. Kebenaran dan ilmu pada hakikatnya menyatu pada akal manusia. Oke, lanjut. Kebenaran dan ilmu pada hakikatnya menyatu
Akal manusia memang penting, tetapi ia tetap membutuhkan bimbingan wahyu agar tidak tersesat. Objektivitas ilmu dalam Islam bukan berarti bebas nilai, melainkan selaras dengan kebenaran ilahi. Nah, unity of truth and unity of knowledge ini adalah momen di mana dikala pola pikir kita itu benar, maka kemampuan itu tidaklah abadi gitu. Kemampuan ketika kita berpikir secara benar itu kita perlu namanya referensi. Sehingga terkadang ada di mana pola pikir kita itu mengalami buntu atau bisa jadi mengalami batasnya tingkatan pola pikir kita. Maka dengan adanya wahyu yang hadir dan disampaikan secara lebih lugas dan lebih mudah dipahami dengan standarisasi pola pikir manusia, maka hal itu akan meminimalisasi kesesatan kita dalam berpikir. Nah, umat Islam, terutama Muslim kita, menyadari bahwasanya dengan adanya wahyu ini adalah menjadi sumber utama agar kita terhindar dari kesesatan berpikir. Dan hal ini akan menjadi sumber utama umat Muslim dalam berpikir. Nah, terus kita lanjut ke ini. Ke yang selanjutnya itu adalah unity of life. Nah, unity of life ini adalah dalam ini. Nah, dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan agama. Semua aktivitas hidup, ekonomi, sosial, politik, bahkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Contohnya nih, seorang muslimah bekerja dengan jujur dan profesional sebenarnya sedang menjalankan ibadah. Dari dividend of truth ini yang amanah. In a passage of the Quran, Allah Subhanahu wa taala say, "And when after creating heaven and earth, Allah told the angel that he was about to create a vicegerent and to assign him to the earth. The angels pleaded, would you place on earth person who will do evil and shed blood will we praise and adore you constantly?" Allah replied, I have a ulterior purpose which you do not know. Having created Adam, Allah Subhanahu wa taala taught him a names of all things, showed him to the angels, and they asked them to the name of thing of nature. Dividend and truth atau amanah. Prinsip ini memandang kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terfragmentasi antara urusan dunia dan agama. Nah, ada juga beberapa sub yang dijelaskan dari unity of life ini. Yang pertama tadi dividend of truth atau amanah. Ini manusia menarik dari obrolan ini itu menjelaskan bagaimana manusia menerima mandat suci untuk mengelola bumi yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Hidup adalah ujian untuk membuktikan siapa yang terbaik amalnya. Ya, gitu kan. Jadi kita ini diuji. Hidup di dunia itu adalah sebuah ujian. Bagaimana kesanggupan kita untuk beramal yang akan dimana amal-amalan kita itu akan kita kembalikan dan akan kita laporkan istilahnya. Karena tadi sudah kita bahas ya dari awal bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita gali, apa yang kita cari dan apa yang kita kumpulkan itu adalah sebuah bahan yang akan kita laporkan istilahnya gitu. Ketika nanti kita akan dikembalikan kepada Sang Maha Pemilik. Sehingga dari amanah atau yang dividend trust ini menjelaskan bagaimana umat manusia, bukan umat muslim lagi, umat manusia gitu. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka lakukan di bumi ini dari amal perbuatan dia atau bagaimana dia memiliki impactful kepada umat manusia atau tidak, itu adalah menjadi sebuah perhitungan bagaimana ketika nanti dia dibalikan kepada Sang Maha Pemilik. Lanjut, itu ada vicegerency atau al-khilafah. Men carry the defense trust constitute his khilafah or vicegerency to Allah. His khilafah consists in fulfilling the moral laws, which include Islamic religious laws that seek to religious ritual worship as well as moral laws that are with this morality in their character and effect.
Nah, dari bab yang al-khilafah ini, dari subbab yang al-khilafah ini, itu menjelaskan bagaimana manusia adalah wakil Allah di bumi yang bertugas untuk membangun dan menyebarkan kebaikan. Ya. Itu bagaimana kita itu apa yang kita pelajari, apa beberapa ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di Al-Quran tersebut kita pelajari, kita baca dan kita amalkan. Dan itu akan menjadi sebuah tugas kita untuk membangun dan menyebarkan kebaikan. Lanjut kita ke sebab yang selanjutnya itu adalah comprehensive comprehensiveness. Itu adalah Islam tidak mengenal asketisme atau menjauhi dunia secara ekstrim seperti dalam beberapa tradisi lain. Bagi Islam, keterlibatan aktif dalam kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Contohnya, seorang muslim yang berbisnis dengan jujur sedang menjalankan amanah dan fungsi khilafah di bidang ekonomi. Bisnis tersebut bukan sekedar urusan dunia, melainkan bentuk ibadah yang nyata. Dijelasin juga the will of Islam to build culture and civilization in comprehensive as it must be if it's the means seriously. This comprehensiveness is the foundation of the Sharia. Every aspect of human life is affected by the Sharia, which constitutes the relevance of Islam to it. This relevance may be legally binding as the Shariah's wajibat dan muharramat, dunyats and prohibition, or unbinding as in the categorization of mandub, recommended, makruh, reprehensible, dan mubah, permissible. Nah, reprehensible ini menjelaskan tadi beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, ke bab selanjutnya itu ada namanya Unity of Humanity. Unity of Humanity. Being the unity of the Creator, the dividend unity must have absolutely the same creation relationship to all human. The conference of this relation is that all human must have absolutely the same creation relation to the Creator. Oke, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan. Itu kita sekarang masuk ke subbab yang itu adalah Unity of Humanity. Aku bacain ulang ya. Being the unity of the Creator, the dividend unity must have absolutely the same creator-creation relationship to all human. The converse of this relation is that all human must have absolutely the same creation relation to the Creator, different only in the degrees of regardless insofar as their being the concerned. They cannot exist at ultimately plural without this plurality implying an equal plurality in the Creator. Nah, Unity Humanity ini karena pencipta adalah satu, maka hubungan antara pencipta dan ciptaan bersifat universal dan sama bagi semua orang. Ada yang disebut dengan persamaan derajat, yang dimana perbedaan ras, warna kulit, bahasa, atau budaya tidak memiliki nilai ontologis yang hakikat berdasar, yang dimana semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal perbuatannya. Juga ada penolakan chauvinisme, atau Islam menolak paham kebangsaan yang sempit atau etnosentrisme, atau menganggap satu ras lebih unggul dari yang lain. Hal ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan karena melanggar prinsip kesatuan manusia. Ada juga yang dimana universalitas atau ilmu sosial harus dibangun ulang dengan fondasi universalisme Islam ini, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau etnis tertentu saja. Contohnya seperti ini, kebijakan bantuan kemanusiaan dalam Islam tidak boleh dibatasi oleh batasan negara atau suku. Membantu sesama manusia adalah kewajiban karena kita semua adalah satu keluarga besar makhluk ciptaan Allah. Sudah kita analogikan seperti kejadian yang dekat-dekat ini terjadi di negara kita ya.
ada sebuah bentuk bantuan yang dimana itu lebih kehidupan kemanusiawi, tetapi ditolak dikarenakan kepentingan pribadi atau mungkin ada beberapa undang yang harus diselesaikan. Sehingga bentuk humanity ini atau yang dimana ajaran yang sudah diajarkan pada pemahaman terdahulu itu tidak relevansi atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada era-era sekarang. Itu dimana dijelaskan di Unity of Humanity ini. Nah, semua manusia yang pada dasarnya setara di hadapan Allah, perbedaan suku, ras, atau bangsa tidak boleh menjadi alasan diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar etika sosial dalam ilmu pengetahuan Islam. Nah, kita lanjut ke sini. The complementary nature of revelation, wahyu dan reason atau akal. The Muslim understanding of the nature between revelation and reason is a canon that is based upon Islamic ontology. Allah Subhanahu wa Ta'ala has given man with reason, which is the tool required to know the world around him, to utilize in the satisfying his needs and in shouldering his responsibility as individuals. Nah, di sini sifat saling melengkapi antara wahyu dan akal. Ya, kita sudah bahas bahwasanya ketika kita mengalami kesalahan berpikir, hal yang sangat membantu kita untuk menghindari kesalahan dalam berpikir itu adalah memiliki pedoman atau memiliki landasan yang benar. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan ini memiliki landasan benar? Itu bermula dari apa yang disampaikan dari yang maha pembenar atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wahyu. Nah, prinsip ini menjelaskan hubungan fungsional antara anugerah akal dan panduan wahyu. Kita jelaskan beberapa rincinya. Nah, karena sebelum itu aku ingin menjelaskan bahwasanya wahyu dan akal bukanlah dua hal yang bertentangan. Karena akal digunakan untuk meneliti dan memahami dunia, sedangkan wahyu memberi arah, nilai, dan tujuan. Keduanya harus berjalan bersama agar ilmu benar-benar objektif dan bermanfaat. Nah, rinciannya, fungsi akal adalah alat yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami dunia fisik, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah. Fungsi wahyu hadir untuk menerangi akal manusia, terutama dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar atau metafisika mengenai tujuan hidup, standar nilai moral, dan keadilan sosial. Integrasi, pengetahuan manusia dianggap tidak lengkap jika hanya mengandalkan akal tanpa bimbingan wahyu, atau sebaliknya, jika kita mengandalkan wahyu tanpa pola pikir. Keduanya harus diintegrasikan dalam sebuah metodologi pengetahuan yang utuh. Contohnya kayak gini nih. Akal manusia dapat menemukan cara pembuatan senjata yang canggih atau disebut dengan aspek teknis. Namun, wahyu memberikan batasan etis kapan dan bagaimana kekuatan tersebut boleh digunakan agar tidak terjadi kezoliman sebagai aspek nilai. Maka objektivitas dan manfaat yang dihasilkan dari pemahaman kita secara akal dan referensi yang kita dapat yang dimana membantu pola pikir kita dari wahyu itu akan menjadi sebuah keselamatan kita agar kita tidak mengalami kesalahan berpikir. Nah, maka manusia itu memiliki batasan dan mereka memiliki kemampuan juga. Mereka memiliki kemampuan karena mereka mengetahui batasan bagaimana kinerja otak dia gitu. Tapi otak akan mengalami kebuntuan atau mungkin memiliki batasan sehingga agar kita menghindari kejerumusan itu yang membawa kita ke dalam kesalahan berpikir perlu namanya sebuah pedoman atau wahyu tadi. Ya. Nah, kita sudah setelah kita pahami ya beberapa prinsip tersebut yang dijelaskan dan yang sering-sering muncul pertanyaan-pertanyaan nih. Apakah islamisasi ilmu berarti menolak ilmu modern? Dan apakah ini berarti sains harus diubah menjadi religius? Kesalahpahaman seperti ini kemudian akan diluruskan pada bab selanjutnya, itu ada di sini. Chapter ini dia. Chapter 6.
yang dimana ini akan menjadi pembahasan akhir dalam sebuah objektivitas ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini dia. Indispensable clarification. At the end of these reactions on the Institute's vision regarding the malaise of the Ummah, the most urgent Islamic priorities, and the work and organization required to deal with them, we would like to briefly explain some of the pressing issues cornering this vision. This explanation is necessary in order to coordinate the efforts of various sincere persons, scholars, thinkers, and the educated among the Ummah towards realizing the following objective. Nah, ada juga beberapa pemahaman yang akan dijabarkan di sini. Itu adalah pada bab 6 ini menulis menegaskan bagaimana Islamisasi ilmu pengetahuan bukan berarti tentang menolak sains modern, mengganti metode ilmiah, atau mungkin sekadar menempelkan ayat Quran pada teori-teori barat. Islamisasi ilmu justru berarti menghilangkan dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum, menyatukan idealisme dengan realitas, menyatukan pemikiran dengan tindakan. Tujuan adalah membangun ilmu pengetahuan yang berlandasan tauhid, bermoral, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, objektivitas ilmu dalam Islam bukan netral tanpa arah, tetapi objektivitas yang terikat pada kebenaran dan keadilan. Nah, mungkin kita akan cukupkan sampai bab 6 ini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kesalahan dan mungkin ada beberapa lompatan karena dari buku ini menjelaskan secara general, ya, secara lebih luas. Tapi saya akan mengkerucutkan dengan beberapa poin-poin yang saya ambil dan sehingga tadi melakukan slide-slide yang lompat-lompat kayak gitu. Nah, dari poin-poin yang dijelaskan itu, aku memberikan kesimpulan nih untuk kalian yang menjelaskan bahwasanya dari buku topik Islamization of Knowledge, General Principles, and Work Plan. Ini memberikan kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan buku ini dapat kita pahami bahwa krisis umat Islam adalah krisis ilmu dan pemikiran. Yang kedua, objektivitas ilmu versi barat tidak sepenuhnya netral karena dibangun di atas worldview sekuler. Yang ketiga, Islam menawarkan konsep objektivitas yang lebih utuh, yaitu ilmu yang menyatukan wahyu, akal, dan realitas. Yang keempat, Islamisasi ilmu bertujuan untuk mengembalikan ilmu kepada fungsinya sebagai sarana pembangunan peradaban yang bermoral dan berkeadilan. Nah, dari situ kita akan memiliki beberapa poin yang tadi 4 poin tadi. Yang pertama, umat Islam itu adalah krisis ilmu dan pemikiran. Objektivitas ilmu versi barat tidak sepenuhnya itu netral karena mereka mengambil dari worldview sekuler. Yang ketiga, Islam menawarkan konsep objektivitas yang lebih utuh. Dan yang keempat, Islamisasi ilmu pengetahuan mengembalikan ilmu kepada fungsinya sebagai sarana membangun peradaban yang bermoral dan berkeadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dari poin-poin ini mungkin kita ngambil yang lebih singkatnya lagi ya, pemahamannya bahwasanya semua hal itu sebenarnya kembali lagi kepada ajaran yang benar. Itu adalah agama yang juga itu lebih utuh dari semua agama, itu adalah Islam. Maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan, kenapa kalau memang agamanya satu, kenapa harus hadir beberapa agama? Atau mungkin kenapa kalau udah jelas sebuah pemahaman itu dari sebuah sumber yang jelas, kenapa ada muncul beberapa sumber yang dimana itu malah berpalingan kita kepada ilmu yang sebenarnya gitu. Maka pembahasan itu akan lebih general lagi, akan lebih luas lagi, karena hal itu harus diperhatikan lebih jelas, ditelitikan lebih dalam, dan harus memiliki pola pikir yang kuat. Karena pembahasan yang mungkin itu disampaikan dari wahyu itu sulit untuk dipahami oleh kita, walaupun apa yang sudah diturunkan dalam bentuk wahyu itu tidak kita pahami secara mudah. Maka dengan memahami gagasan-gagasan ini, kita diharapkan untuk mampu melihat ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai kumpulan teori, tapi sebagai alat untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kehidupan manusia.
Demikian rangkuman penjelasan yang akan saya dapatkan dan akan saya siapkan dan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan mungkin tipe-tipe saat saya mengucapkan isi materi tersebut. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.